ini ada yang namanya ignorant, Pak. Ignorant itu bahasa Jawanya itu pelangap-longo. Kalau orang tuh pelangap-longo, Pak ya, semua yang ngisi otaknya orang lain. Dan kebetulan yang di sekitarnya brengsek semua. Akhirnya isi otaknya itu jelek semua, Pak. Pemufakatan para buzzer jahat. Alkisah, seorang ekonom senior Kwik Kian-gi, mantan Kepala Litbang PDIP, mantan Wakil Ketua MPR RI, mantan Menko Ekuin, Kabinet Presiden Gus Dur, dan mantan Kepala Bappenas RI Kabinet Ibu Megawati pernah merasa sangat ketakutan akibat diserang kawanan buzzer. Boleh jadi sampai saat ini Pak Kwik masih merasakan hal yang sama. Saya belum pernah takut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik untuk memberikan alternatif. Langsung saja di buzzer habis-habisan, masalah pribadi saya diodal-adik. Aneh, ketika hadir pemimpin dari sebuah proses demokratis, justru tampil tidak pede alias percaya diri. Para pendengung sangat khawatir apabila kebijakan Presiden Jokowi dikritisi, pantang, pamali, dan saru bagi mereka. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tapi fakta adanya buzzer menunjukkan ada yang piara. Karena buzzer ini mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang. Ada buzzer yang dosennya ya standar aja. Pak Joko, Pak Presiden, saya mengingatkan, Fir'aun yang kuat, gagah perkasa pun tumbang hancur. Viral video bagaimana gerombolan buzzer RP menghancurkan peradaban kita. Ekonom senior Indonesia yang dikenal lurus dan juga berintegritas, Kwik Kian-gi, sudah merasakan dirinya habis-habisan diserang para pendengung alias buzzer. Gara-garanya, Kwik Kian-gi memaparkan kondisi terkini utang pemerintah di akun Twitter media sosialnya. Akun-akun yang dia namakan buzzer itu dengan pedas menghajar Kwik Kian-gi yang mengkritik pemerintah. Bahkan akun-akun itu menguliti habis Kwik Kian-gi dengan mengumbar masalah pribadi politisi tersebut. Saya belum pernah takut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik, memberikan alternatif. Langsung saja di buzzer habis-habisan. Masalah pribadi diodal adil, ungkap Kwik Kian-gi saat itu. Para buzzer memang sangat khawatir apabila kebijakan Jokowi dikritisi. Mereka langsung menyerang pihak yang mengkritik rezim Jokowi. Sebaliknya mereka menutup mata dan telinga ketika banyak hal yang bertentangan dengan hukum. Korupsi yang dilakukan besar-besaran seperti duit bansos di masa pandemi. Akun Twitter @panca66 mengunggah video bagaimana gerombolan buzzer RP menghancurkan peradaban kita. Tidak ada dialektika di era buzzer RP, hancur. Untuk kekuasaan mereka rela untuk memfitnah orang lain. Ekonom senior keturunan Tionghoa, Kwik Kian-gi mengatakan dirinya menjadi sasaran komentar jahat dari beberapa akun buzzer pendukung pemerintah saat ini. Hal itu terjadi setelah dirinya memberikan kritik atas peningkatan utang negara selama Presiden Joko Widodo. Mantan Menko Ekonomi itu mengatakan buzzer bahkan menyerang pribadi dirinya. Saya belum pernah setakut ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik, memberikan alternatif. Langsung saja di buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal adil. Kata Kwik dikutip dari redaksi Fajar di akun Twitter miliknya pada Februari yang lalu. Mantan Kepala Bappenas itu membandingkan bagaimana respon publik saat dirinya memberikan kritik di zaman Presiden Soeharto dan juga saat ini. Zaman Pak Harto, saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik-kritik tajam tidak sekalipun ada masalah, begitu ungkapnya. Tak sampai di situ, Kwik yang hingga saat ini masih menjadi kader PDIP menegaskan, berani memberikan kritik jika memang itu benar menurutnya. Dia juga tidak mau menjadi penjilat demi mendapatkan jabatan. Kata Pak Ed Marquez, saya ini sejak tahun 87 kan kader PDIP. Sampai jadi PDIP itu mengalami Kongres Medan dan Surabaya. Dan tetap kader sampai saat ini. Satu partai dengan Pak Jokowi. Tapi kan tidak lantas harus menjilat terus dan mencari muka. Hubungan dengan Mbak Mega juga masih super. Begitu tegasnya.
Sebelumnya, Quick mengunggah soal status utang pemerintah yang terus membengkak. Utang besar yang jatuh tempo tidak masalah karena bisa dibayar dengan utang-utang yang baru. Obligasi pemerintah kita laris manis karena berani bayar bunga tinggi. Yang bayar bunga yang membengkak terus kan kaum milenial yang pandai membuat unicorn. Perhatikan kalau talk show kan pinter-pinter. Begitu ungkapnya. Kemudian Sekretaris Kabinet saat itu mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras. Pramono mengibaratkan kritik termasuk dari media massa sebagai jamu. Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun dengan lebih terarah dan lebih benar. Begitu kata Pramono. Buzzer RP adalah PKI gaya baru. Buzzer RP merupakan gaya baru dengan melakukan fitnah dan juga caci maki terhadap ulama dan tokoh bangsa. PKI gaya baru adalah buzzer, ngaku paling penegak Pancasila tapi merongrong agama. Tokoh-tokoh utama agama dan juga tokoh-tokoh utama bangsa pun difitnah serta dicaci maki. Begitu kata tokoh Papua Chris Wamena di akun Twitternya @putrawadapi. Kata Chris, buzzer itu tidak pernah mengkritik korupsi bansos yang dilakukan oleh politisi PDIP. Utang menumpuk, ekonomi dan demokrasi hancur pun mereka tidak peduli. Ia juga mengingatkan bahaya buzzer yang dapat merusak bangsa. Kita yang cinta agama, Pancasila dan NKRI harus waspada dengan buzzer RP ini. Begitu jelasnya. Politikus senior Partai Amanat Nasional, Amin Rais mengatakan semenjak dulu Islam beserta holokonya berdiri dalam keadaan teratur dan juga aman. Dari dulu Islam beserta dengan berbagai holoko di dalamnya adalah hal yang ajab atau aman, tulis Amin Rais di akun Twitternya. Kemudian katanya muncul paham komunis yang mengadu domba Islam dengan holokonya hingga terjadi perpecahan di tengah umat. Sebab PKI melihat holokoh itu sebagai peluang untuk adu domba. Hanya PKI beserta anasir-anasirnya saja yang melihat itu sebagai sebuah peluang untuk mengadu domba umat. Dia menilai sekarang influencer dipakai PKI untuk melakukan adu domba melalui media sosial. Mereka seperti buzzer yang dibayar untuk propaganda di dunia maya. Sekarang anasir PKI menggunakan tangan sosmed influencer. Umat jangan terpengaruh, tetap dalam semangat ukhuwah. Demikian kata Amin Rais. Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon juga berkicau di media sosial Twitter soal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kali ini, anggota DPR asal Dapil Jawa Barat itu mengklaim PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah. Dari dulu PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah, playing victim dan berusaha menempatkan diri sebagai korban. Anggota Komisi 1 DPR ini juga lebih lanjut mengatakan para pengikut PKI berkali-kali mau memberontak dan melakukan kudeta, namun selalu gagal. Fadli kemudian mengajak warganet menanti serangan para pendemo bayaran atau buzzer yang tidak suka dengan kicauan itu. Padahal berkali-kali mau berontak dan kudeta, gagal terus. Nah yuk kita lihat komen-komen dari buzzer RP yang pro PKI habis saya tweet ini. Fadli juga mengatakan kicauan akun namaku Anissa dalam unggahannya bahwa fakta sejarah PKI diubah lewat Wikipedia. Warganet waspada pemutarbalikan sejarah. Untuk diketahui, tagar boykot Wikipedia sempat menjadi tren Twitter pada waktu lalu. Tagar tersebut dipicu adanya keterangan dari Wikipedia soal pembantaian di tahun 1965-1966.